Ya ayyuhal muslimin wal muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda-tanda terakhir mendekati hari kiamat. Kehancuran tersebut dilakukan oleh suatu bangsa tertentu agar umat Islam tidak dapat lagi menunaikan ibadah haji. Ketika ibadah haji tidak lagi dapat ditunaikan, keadaan itulah yang menjadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Artinya, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la. Sosok penghancur Ka'bah pada akhir zaman. Kehancuran Ka'bah yang dilakukan oleh Zu As-Suwaikatain, yakni bala tentara dari bangsa Habasyah. Keterangan tersebut dilandasi dari hadits riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim jilid 1, Zu As-Suwaikatain dari Habasyah akan merobohkan Baitullah Ka'bah. Hadis riwayat Muslim. Mengutip Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar dalam buku Kisah-Kisah Gaib dalam hadits sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ciri-ciri dari kelompok tersebut. Dikatakan bahwa pemimpinnya berkulit hitam, berlangkah lebar, bagian ubun-ubunnya tidak berambut, ada kebengkokan pada bagian tangannya, dan kedua paha saling berjauhan satu sama lain. Selain itu, diceritakan bahwa Zu As-Suwaikatain memiliki betis yang kecil. Hal itulah yang membuatnya dijuluki dengan Suwaikatain atau pemilik dua buah betis yang kecil. Julukan tersebut dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ciri fisiknya. Satu riwayat hadis dari Abdillah bin Amru menggambarkan bagaimana Zu As-Suwaikatain menghancurkan Ka'bah dengan merampas perhiasan Ka'bah, melepas kain penutup Ka'bah kiswah hingga merusak Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Artinya, Ka'bah dihancurkan oleh Zu As-Suwaikatain dari Habasyah, perhiasannya dirampas, dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya, hadis riwayat Ahmad. Sanad hadis di atas disebut jayyid dan kuat. Pasalnya, keterangan di atas diperkuat oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil dalam kitab hadis Abu Dawud pada bab An-Nahyu an Tahyij al-Habasyah. Diceritakan bahwa kelompok tersebut juga berhasil mengeluarkan harta terpendam yang ada di Ka'bah. Biarkanlah orang-orang Habasyah sebagaimana mereka membiarkan kalian. Sesungguhnya, hanya Zu As-Suwaikatain dari Habasyah yang akan mengeluarkan harta simpanan Ka'bah, hadis riwayat Abu Dawud. Kemunculan pertama Zu As-Suwaikatain terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam dan kemudian diutus kembali ke bumi pasca kebinasaan Yajuj dan Majuj untuk menghancurkan Ka'bah. Meski demikian, setelah kebinasaan Yajuj dan Majuj, manusia sempat mendapatkan ketentraman dan kelimpahan rezeki kembali. Setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengirimkan angin sejuk yang kemudian ditugaskan untuk merenggut ruh setiap mukmin yang tersisa di hari akhir. Saat itu juga, Nabi Isa bin Maryam diwafatkan dan disolatkan oleh kaum muslimin serta dikebumikan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kamarnya, jelas Qatadah yang dialihbahasakan oleh Ibnu Katsir dalam buku Dahsyatnya Hari Kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bisa berjumpa dengan video berikutnya. Ya ayyuhal muslimin wal muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.